Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama kita ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita untuk dapat mengikuti webinar kita yang berjudul Aspek Perpajakan dan Akuntansi serta Digitalisasi untuk UMKM. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sahata Edi P. Situmorang, dipanggil Edi. Saat ini saya bertugas di IAI Pusat sebagai Koordinator Bidang Organisasi dan Kehumasan Kompartemen Perpajakan. Dan saat ini saya bersama-sama dengan IAI Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang diketuai oleh Bapak Dr. Andus Novizar, MPD AKCE, menjadi host webinar kita dan bekerjasama dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Sumatera Barat, Kanwil DJP Sumatera Barat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas, dan seluruh kegiatan ini didukung oleh Halo Pajak. Tak kenal maka tak sayang, Ikatan Akuntansi Indonesia adalah organisasi profesi yang menaungi seluruh akuntan di Indonesia. Didirikan pada tanggal 23 Desember 1957. Saat ini kita memiliki 5 kompartemen. Yang pertama itu kompartemen akuntan pendidik, yang kedua kompartemen akuntan sektor publik, yang ketiga kompartemen akuntan syariah, yang keempat kompartemen akuntan jasa akuntan, kantor jasa akuntan, dan yang kelima kompartemen akuntan perpajakan. Saat ini kita memiliki 34 wilayah dan Sumatera Barat merupakan wilayah ke-26 yang mengadakan webinar ini. Baiklah, operator tolong di rundown acara, tayangkan. Baik, terima kasih. Jadi saya ingatkan lagi, tadi ditayangkan bahwa akan ada nanti kata kunci yang harus diisikan untuk mendapatkan sertifikat, yang akan saya sampaikan 3 kata kunci di awal, di pertengahan, dan akhir. Baiklah, kita akan mulai acara kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Operator, silakan.
Terima kasih. Baiklah, sebagai pembuka, acara ini merupakan acara ke-26 series dari 34 yang kita rencanakan. Tujuan dari webinar ini adalah untuk mensosialisasikan pembukuan untuk UMKM, di mana kita tahu bahwa fasilitas final, PPh final, ada jangka masa berlakunya, yaitu untuk PT 3 tahun, UMKM bentuk PT 3 tahun, terus UMKM badan berbentuk selain PT 4 tahun, dan untuk perorangan 7 tahun. Jadi kalau kita hitung sejak berlakunya PP 23 tahun 2018, itu 3 tahunnya adalah berakhir 2021 tahun lalu, dan untuk yang badan selain PT itu mulai tahun ini sudah tidak bisa lagi menggunakan PPh final. Dan nanti untuk UMKM perorangan akan berakhir 7 tahun, itu tahun 2025. Jadi kita dari IAI sebagai pembuat standar akuntansi entitas mikro dan kecil menengah merasa perlu turut serta mensosialisasikan ini, karena kita juga mendapatkan bahwa Kementerian Koperasi juga menerbitkan PP 7 tahun 2021, yaitu di mana Kementerian Koperasi, Dinas tingkat 1 maupun tingkat 2 akan menyediakan aplikasi akuntansi sederhana kepada UMKM. Dan kita juga melihat bahwa Kementerian Pendidikan juga mempunyai program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, di mana mahasiswa turut serta mengaplikasikan ilmunya di masyarakat. Ini kita melihat ada benang merah yang bisa kita gabungkan, sehingga kita dari berkesimpulan bahwa UMKM tidak lagi kita ajarkan untuk membuat laporan keuangan, tapi untuk membaca laporan keuangan. Nah, bagaimana dengan pembuatan laporan keuangan? Nah, kita berkesimpulan bahwa kita akan mengajak universitas untuk menyediakan SDM tidak berbayar untuk membuat laporan keuangan tersebut, dibantu dengan aplikasi yang tersedia. Pada saat ini ada Lamikro dari Kementerian Koperasi dan si Apik dari Bank Indonesia. Nah, mudah-mudahan dengan webinar ini nanti kita akan bisa mensinergikan semua peraturan pemerintah maupun program-program pemerintah di seluruh Indonesia. Baiklah, kita akan mulai sambutan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Bapak Dr. Andes Teten Mas Duki, yang dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Alhamadi SH sebagai Kepala Bidang Fasilitasi Hukum. Kepada Bapak Alhamadi SH, waktu dan layar kami serahkan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelumnya mohon maaf sedianya pagi ini bersama-sama kita seperti yang kegiatan sebelumnya akan dibuka oleh Ibu Asde Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha, Ibu Ipi Nasution. Tapi karena beliau di jam yang sama juga dalam penerbangan ke kegiatan lain, sehingga pada hari ini mewakilkan kepada kami, kira-kira untuk sambutan dari Kementerian Koperasi dan UKM. Yang saya hormati tentu saja Direktur Halo Pajak, kira-kira yang mengadakan acara kita hari ini, dan Ikatan Akuntansi Indonesia, terus Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Barat yang mewakili, Kepala Kantor Wilayah Dirjen Pajak Provinsi Sumatera Barat dan Jambi, ya kira-kira begitu. Terus Dekan Fakultas Hukum dan Bisnis Universitas Andalas dan para narasumber serta Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan Zoom dalam rangka aspek perpajakan dan akuntansi serta digital marketing untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Bapak Ibu sekalian, hadirin yang saya hormati, saya akan langsung membacakan kira-kira sambutan dari Asde Fasilitasi Hukum dan Konsultasi Usaha. Agar tidak miss dalam sambutan, saya tidak akan mengurang dan melebihi apa yang harus disampaikan.
Kebetulan Kementerian Koperasi dan UKM dalam rangka pemberdayaan koperasi, usaha mikro dan kecil memang tidak henti-hentinya untuk melakukan berbagai hal yang kira-kira bermanfaat dalam rangka pemberdayaan dan perlindungan, kemudahan, dan berbagai hal kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Untuk itu, sebelum saya bacakan, tentunya puji dan syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita semua bisa hadir di Zoom ini dalam rangka webinar kira-kira tentang aspek perpajakan dan akuntansi digital marketing UKM yang saat ini benar-benar sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil, terlebih setelah 2 tahun kita pandemi. Itu sedikit ada perubahan dari sisi pemasaran dan lain-lain kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang sebelumnya semuanya masih kebanyakan konvensional, kira-kira gitu. Ini udah bergerak kepada digital. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita ketahui setelah pandemi, tantangan kita semakin serius untuk meningkatkan atau mengatasi salah satunya itu pengangguran, begitu juga kemiskinan, apalagi terkait dengan pandemi banyak UKM yang melakukan PHK juga terhadap tenaga kerjanya, terutama mengalami dampak yang cukup berat, baik dari sisi produksi, pemasaran, maupun pembiayaan. Saat ini kita sudah tidak lagi berada di dalam masa itu, tapi sudah bergerak ke masalah endemi, kira-kira gitu dari Kementerian Kesehatan. Sekira waktunya kita sangat tepat untuk kembali meningkatkan berbagai hal terkait dengan pemberdayaan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang selama ini sudah mengalami agak stagnan, bahkan ada yang sampai mengalami kira-kira kebangkrutan ya, ada yang tutup dan nah ini kita udah mau memulai lagi. Alhamdulillah kami udah tahun 2022 udah mulai bergerak, yang tadinya juga banyak virtual ya, sekarang udah mulai juga kepada yang langsung tidak virtual, baik itu kegiatan-kegiatan yang sifatnya pelatihan, pembinaan, sampai ke yang terbaru, kita menjalankan berbagai amanat yang disampaikan oleh turunan dari kepada Undang-Undang Cipta Kerja seperti amanat PP 7, mulai dari insentif, termasuk insentif perpajakan dan berbagai hal, sampai kepada pelaksanaan perlindungan kepada UKM terkait dengan layanan, bantuan, dan pendampingan hukum. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, manfaat dari pentingnya pajak bagi UKM dalam konteks perpajakan dan objek bagi peserta adalah perusahaan yang memiliki selama ini nilai bruto kira-kira 4,8 miliar dalam 1 tahun, kira-kira gitu. Terus bagi perusahaan yang memiliki bruto 48 per tahun, maka perusahaan tersebut tidak masuk dalam golongan kira-kira usaha mikro dan kecil. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tidak berpanjang lebar, tadi sudah disampaikan kalau terkait dengan aturan pajak yang diberlakukan untuk usaha mikro dan kecil, yang hari ini mungkin akan lebih tuntas dibahas oleh para narasumber kita. Hingga bulan Desember 2021, wajib pajak merupakan pelaku usaha mikro dan kecil dengan peredaran bruto sesuai dengan peraturan pemerintah 23 tahun 2018, itu kan menyetorkan PPh final 0,5%, dan sekarang mungkin dengan aturan yang baru, saya dengar dari peraturan pajak yang baru, kalau nggak salah itu dari kantor pajak ada tahun 2022 ya, yang Januari kira-kira begitu, itu udah ada perubahan sedikit
Kalau usaha mikro dan kecil yang memiliki omset kira-kira di bawah 500 juta, itu mungkin ditolerir untuk tidak kena pajak, tapi tetap harus melaporkan perpajakan. Nah, ini juga sudah kita sampaikan kepada beberapa pelaku usaha mikro di berbagai kesempatan. Artinya Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya udah mulai kita laksanakan dan udah kita berikan insentif, salah satunya keringanan dan kemudahan seperti tadi. Yang kedua, dengan adanya kebijakan baru itu, pelaku usaha mikro yang selama ini salah satunya masih takut untuk membuat NPWP, nah itu coba kita klarifikasi untuk tidak takut, tapi karena ketakutannya untuk membayar pajak sebetulnya hanya karena tidak tahu tentang bagaimana menghitung pajak dan lain-lain, juga tidak tahu bagaimana melaporkan pajak sehingga pelaku usaha mikro terutama masih agak takut. Nah, dengan adanya webinar ini mudah-mudahan hal-hal itu juga bisa kita jelaskan kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Sehingga acara kita hari ini dari sisi Kementerian Koperasi dan UKM akan sangat bermanfaat bagi pelaku usaha mikro dan kecil dan kita sambut baik. Tentunya kalau bisa kan tidak hari ini saja kita webinar, tapi secara langsung kepada pelaku usaha mikro dan kecil di berbagai kesempatan juga akan kita lakukan sama-sama gitu. Itu yang pertama. Bapak Ibu sekalian, selain dari itu amanat dari PP7 itu terkait selain pajak juga digitalisasi yang hari ini juga menjadi salah satu aspek penting yang perlu kita tingkatkan kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Digitalisasi kepada usaha mikro dan kecil itu dituntut oleh turunan Undang-Undang Cipta Kerja, apalagi salah satunya itu Bapak Ibu sekalian ada amanat yang mewajibkan pemerintah untuk membelanjakan APBN dan APBD 1140% dari APBD dan APBN nasional. Kalau 40% kita hitung, beberapa teman ahli kira-kira ada 400 triliun yang harus dibelanjakan oleh pemerintah kepada UKM. Sayangnya sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, baik itu melalui bela pengadaan maupun marketplace dan yang ada, pelaku usaha mikro dan kecil itu belum banyak yang mampu untuk berada di bela pengadaan karena berbagai persyaratan yang belum bisa kita penuhi. Nah, ini salah satu PR kita juga untuk kita sama-sama bagaimana pelaku usaha mikro itu siap untuk memasuki dunia digital, karena dari sisi pasarnya, dari pemerintah saja sudah cukup banyak. Bayangkan kalau pemerintah sudah menyiapkan dana kurang lebih 400 triliun per tahun, saya kira itu akan sangat menggeliat bagi perekonomian Indonesia kita, terutama melalui usaha mikro dan kecil. Nah, ini yang perlu kita siapkan bagaimana pelaku usaha mikro dan kecil bisa memasuki digital marketing itu baik melalui bela pengadaan atau lembaga lain yang bisa meningkatkan pemasaran dari pelaku usaha mikro dan kecil. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, seiring dengan mulai bergeliatnya ekonomi kita dan membangkitkan kembali lagi usaha mikro dan kecil, pada hari ini mudah-mudahan webinarnya kita berjalan lancar kira-kira, dan sekali lagi kurang lebih ke depan mungkin tadi saya dapat titipan dari Pak Deputi, bagaimana nanti kalau Halo Pajak juga ikut di dalam beberapa kesempatan mensosialisasikan di berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Itu pesan dari Pak Deputi, Bapak Ibu sekalian. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi, pada kesempatan ini kami mohon maaf kalau tidak bisa bergabung sampai selesai Pak Sahala dan Sahata dan teman-teman. Karena jam 9 saya juga diminta untuk mengisi materi di kegiatan penyuluhan hukum di Provinsi Banten. Jadi saya tadi izin untuk menyampaikan sambutan
Bu Asdep di webinar kita pagi ini. Setelah ini saya izin lab untuk mengisi materi di kegiatan di Banten. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selamat kepada Ikatan Akuntansi Indonesia yang sudah menggagas kegiatan kita hari ini. Mudah-mudahan kegiatannya kita terus berlanjut untuk wilayah yang lain, sehingga pelaku usaha mikro dan kecil semuanya memahami minimal tentang pajak dan tidak takut lagi lah kepada masalah NPWP dan lain-lain, sehingga pertumbuhan ekonomi kita melalui usaha mikro dan kecil itu semakin berkembang. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Al-Hamadi. Pak, ya. 5 menit bisa Pak? 5 menit aja Pak. Siap, boleh Pak. Oke. Boleh. Jadi kita ajak Pak Fauzan sama Pak Nov untuk diskusi Pak. Jadi ini Pak kegiatan kita yang ke-26 wilayah Pak dari 34. Jadi sebetulnya tadi di awal saya sebutkan bahwa kita berencana untuk membantu UMKM membuat laporan keuangan Pak. Oke Pak. Jadi tadi saya ada karena saya di Jakarta nih Pak. Jadi ini Pak Novi nih yang akan lead Pak. Silakan Pak. Jadi rencana jadi semacam ini meyakinkan bahwa di daerah itu ada keinginan itu Pak untuk membantu Pak. Jadi mungkin silakan Pak Nov. Ya. Sama Pak Fauzan Pak, di-lead Pak, karena nanti yang langsung Pak berhubungan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi, Pak Al-Hamadi, dan Bapak-Bapak dan semuanya. Kami dari profesi ya, artinya tentu ini merupakan tempat yang kali yang ke-26 ini dari series diskusi ini. Oke. Tentunya nanti dari percepatannya ya, bagaimana lebih memampukan para UMKM ini. Kita dari profesi tentu siap untuk membantu ya, bantu dalam artian bagaimana yang pertama adalah paham. Oke. Karena memang pajak itu sendiri tentu dia akan melihat dari sisi laporan. Yang pertama tentu paham dalam hal menyusun laporan. Kedua tentu nanti bagaimana bisa membaca laporan itu sendiri. Nanti kalau untuk menyusun kan tentu nanti kita dari profesi maupun dari rekan-rekan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAN yang membantu ya Pak Almadi. Kemudian sebenarnya di setiap daerah itu juga udah ada semacam jasa yang membantu laporan keuangan. Ini adalah semacam KJA Pak Almadi. Jadi koperasi jasa akuntan, kantor jasa akuntan itu nanti akan memfasilitasi. Nah, tentunya di sini apabila rekan-rekan dari UMKM ini sudah bisa menyajikan laporan keuangan, itu akan lebih memudahkan. Seperti tadi fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pihak pajak dengan edaran-edarannya itu akan bisa dinikmati. Nah, tapi apabila laporan keuangan ini tidak bisa dihasilkan, tentu akan menyulitkan ya bagi rekan-rekan. Saya kira itu sebesar yang bisa saya coba respon ya Pak Almadi. Pak Edi. Ya, Pak Fauzan, silakan Pak. Terima kasih Pak Edi, Bapak Ibu semua, salam kenal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih telah mengajak Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNAN untuk ikut berkolaborasi dan bersinergi dalam mewujudkan apa yang Pak Edi sampaikan tadi. Pak Al-Hamadi juga sudah memberikan insight yang banyak kepada kita semua ya, bahwa ada banyak tantangan dan juga peluang bagi UMKM untuk terus berkembang, dan itu membutuhkan sentuhan dari kita semua. Sebelum saya menyatakan sebuah komitmen, kalau boleh dikatakan begitu ya Pak ya, memang hasil studi dari kita mahasiswa yang kita dampingi menulis skripsi atau tesis di UMKM ini memang ada beberapa hal yang memang masih perlu dibenahi Pak. Salah satu yang jadi isu utama adalah tadi penyusunan laporan keuangan. Kemudian seperti Pak Edi berkali-kali tekankan, tidak sebatas menyusun, tetapi bagaimana membaca dan memahami, sehingga kemudian
tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan kan menjadi berguna ya Pak ya. Ya. Berguna di dalam mengambil keputusan, kan sederhananya seperti itu. Nah, salah satu adalah dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal lain adalah ketika COVID yang lalu ada banyak fasilitas perpajakan yang diberikan kepada UMKM ya Pak. Dan dari hasil studi 2 orang mahasiswa yang kami bimbing Pak, itu menemukan UMKM tidak memanfaatkan fasilitas tersebut. Betul. Nah, ini jadi pertanyaan, kenapa begitu? Nah, salah satu hal yang paling mengemuka adalah karena ketidaktahuan gitu ya. Jadi selain persepsi yang tadi Pak Al-Hamadi sampaikan ya, persepsi tentang pajak ini masih menjadi sesuatu yang agak menakutkan bagi sebagian pelaku usaha, terutama UMKM. Nah, jadi kami bersyukur dan berterima kasih dengan IAI Wilayah dan FEB UNAN. Dalam hal ini insya Allah siap untuk mendukung kegiatan ini Pak. Secara keorganisasian dengan DJP kami juga sudah bekerja sama melalui Tech Center Pak. Tech Center sudah ada beberapa tahun di UNAN dan mulai tahun lalu, tepatnya Agustus, kita sudah efektif dengan pengurus baru dan kita sudah mulai bergerak. Ada relawan-relawan pajak yang kita turunkan Pak untuk pendampingan kepada wajib pajak. Nah, tentu ini sudah jadi sebuah starting point yang bagus bagi kami nanti untuk mengembangkan ini lebih jauh. Bisa nanti melalui, kalau boleh diizinkan melalui Tech Center. Kebetulan saya juga sekretaris di sana Pak. Di Tech Center UNAN. Kemudian di fakultas tentu saja karena berkaitan dengan akuntansi, pelaporan keuangan dan perpajakan itu kan memang course sekolahnya memang di akuntansi ya Pak ya. Nah, jadi mungkin mewakili Pak Dekan kami langsung menyambut ini sebagai Ketua Departemen Akuntansi. Kita akan mengerahkan upaya bagaimana ini dapat kita wujudkan dengan kerjasama dan arahan dari Bapak Ibu semua sehingga kolaborasi ini memang mudah-mudahan nanti menghasilkan sesuatu yang berguna. Selain itu, kalau memang ada peluang yang terbuka, Pak Al-Hamadi dan Pak Edi tadi juga sudah menyampaikan, kalau memang ada skema yang memungkinkan untuk memfasilitasi kegiatan MBKM mahasiswa, nah ini akan semakin bermanfaat bagi kami di kampus itu ya. Kita mengulurkan tangan, kalau boleh dikatakan begitu, untuk sama-sama membantu UMKM, tapi di satu sisi kita mendapatkan manfaat dalam memfasilitasi mahasiswa kita ikut dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi ini sudah sangat win-win Pak Edi, Pak Gus Fahmi, Bapak Ibu yang lain ya. Jadi insya Allah kami akan menjadikan ini sebagai salah satu agenda penting di Departemen Akuntansi khususnya dan di Fakultas Ekonomi secara lebih luas. Dan mungkin nanti dengan Tech Center juga. Dan di IAI juga di bawah arahan Pak Noh. Saya kebetulan juga adalah koordinator pengembangan bidang akuntansi perpajakan, Pak. Jadi ini sudah dalam kelindahan yang sama nih ya, sudah align, harusnya ini sudah align semuanya. Mudah-mudahan ini dapat kita jawab dengan sebaik-baiknya. Insya Allah Pak, kita siap. Mahasiswa kita juga pasti senang kalau dilibatkan dalam kegiatan seperti ini. Mereka belajar untuk mengenal lebih jauh apa-apa yang ada di luar ruang perkuliahan. Kami berterima kasih atas hal ini Pak. Insya Allah kami akan siap untuk berkoordinasi lebih lanjut dengan semua pihak, terutama tentu yang ada di Sumatera Barat. Barangkali demikian Pak Edi, Pak Al-Hamadi, Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begitu Pak Al-Hamadi. Jadi memang ini kita ajak nih selalu nih Pak dari daerah untuk meyakinkan di pusat nih. Jadi memang setiap di daerah kita akan mendukung kegiatannya. Jadi mungkin tanggapannya Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Nofizar dan Pak Fauzan. Apa yang sudah disampaikan. Saya kira sejalan ya dengan renstranya Kementerian Koperasi dan UKM, sebelumnya juga ada RPJMN sampai 2024, itu kan apalagi ini setelah pandemi kita ingin menggiatkan kembali kegiatan usaha mikro dan kecil kan. Di sini juga ada Kepala Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat. Saya kira itu nanti yang kita akan sangat teknis dengan Pak Nazwir. Tapi seperti yang saya sampaikan Pak, kita memang udah mulai bergerak
untuk menjalankan amanat turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Walaupun dari sisi keputusan Mahkamah Konstitusi, beberapa pasal di Undang-Undang Cipta Kerja itu harus ditinjau ulang, kira-kira gitu selama 2 tahun terakhir. Tapi terkait dengan kegiatan yang sifatnya ekonomi itu bisa dilanjutkan. Ada beberapa pasal terkait dengan ketenaga kerjaan itu perlu misalnya dilembutkan lagi biar agak berpihak kepada tenaga kerja kira-kira. Tapi dari sisi peningkatan usaha mikro dan kecil, baik kemampuan termasuk salah satunya pengetahuan terhadap pembukuan sederhana untuk usaha mikro, lalu untuk usaha kecil mungkin udah ada tingkatannya sedikit-sedikit, tidak sesederhana yang usaha mikro, itu saya kira memang sejalan dengan keinginan Kementerian Koperasi dan UKM untuk mendorong. Kalau bisa memang seperti angan-angannya Pak Jokowi juga kepada usaha mikro dan kecil, di Singapura itu yang di kaki 5 itu, yang pakai gerobak, mereka pakai pembukuan. Setiap hari pakai pencatatan. Nah, kalau di kita udah bisa begitu, saya kira ke depannya akan sangat bagus. Yang terjadi di kita kan, kalau di warteg dan lain-lain segala macam itu, kita habis makan kan nggak pernah dicatat dan lain-lain kan, kira-kira gitu. Sehingga ketika ada bantuan dan lain-lain, kita mau melihat mana yang udah layak atau tidak layak, nggak pernah bisa kita lihat gitu. Mungkin kalau Pak Nazwir tahu di lapangan, udah persis itu. Bonnya kita tanya, udah berantakan kemana-mana, sehingga kita menyuruh dia ingat-ingat, nggak ingat. Jadi pembukuan akan sulit kita lakukan. Saya kira dengan gagasan untuk membuat laporan keuangan, mensosialisasikan, apalagi sampai tingkat memahami, itu akan sangat baik. Nanti kalau kaitannya dengan pajak, pasti akan sangat mudah, kira-kira kan begitu, untuk kita menghitung pajak final. Di samping itu, Bapak Ibu sekalian, memang Kementerian Koperasi dan UKM menyambut baik, mungkin kalau nanti bisa kita wujudkan dalam bentuk kerjasama yang sama. Ini akan saya sampaikan nanti kepada pimpinan, baik Pak Deputi maupun Bu Asdep, terutama untuk wilayah Sumatera Barat, ya nanti yang hari ini kita sampaikan. Kalau bisa melibatkan perguruan tinggi, itu juga akan lebih baik. Nah, di lapangan memang seperti yang saya sampaikan tadi, sampai hari ini, yang hari ini saya juga di Banten, temanya juga salah satunya ini. Nah, ada teman-teman dari pajak nanti yang akan menjelaskan kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Kalau saya dari sisi hukum, ada yang dari pajak juga. Yang kedua, terkait dengan persiaran perorangan, biar mereka lebih legal, gitu Pak. Kalau tidak cukup dengan INIB yang digenjot oleh Pak Presiden sampai tadi malam tuh, kira-kira pidatonya mintanya 100 kan gitu kan, setahun 100 juta gitu yang punya INIB. Tapi hari ini kita dengan Dinas Koperasi dan UKM Banten khusus untuk melegalkan UKM yang udah mampu terkait dengan pendirian perseroan perorangan. Nah, mungkin di Sumatera Barat juga akan didorong seperti itu, mungkin dengan Kepala Dinas, tapi untuk bisa sampai ke sana pasti hasil webinar hari ini tuh yang akan mendorong. Salah satunya kalau udah mau menjadi perseroan perorangan, pastilah laporan keuangan itu menjadi sangat utama, harus bisa memisahkan antara harta pribadi dan harta perseroan. Yang kedua, terkait dengan perpajakan, pasti inline di situ. Saya kira itu Pak tanggapan dari kami, kita sambut baik apa yang sudah disampaikan Pak Nofizar dan Pak Fauzan. Mudah-mudahan ke depan bisa kita kerjasamakan yang bisa lebih detail kira-kira, terutama bisa melaksanakan kegiatan sama-sama lah. Kalau di Kementerian Koperasi dan UKM, saya nanti akan sampaikan ke Pak Deputi, di Asdep manapun ada kegiatan yang sifatnya ke Sumatera Barat, agar hal ini bisa kita ampuh lah kira-kira gitu. Itu Pak Sahatta, kurang lebih mohon maaf. Pak Kepala Dinas, terima kasih waktunya Pak. Didetilkan ya Pak. Ya. Baik Pak, terima kasih waktunya. Mudah-mudahan acara berikutnya bisa berjalan baik juga Pak buat Bapak-Bapak. Siap. Oke, yuk. Makasih. Ya, saya izin ya. Silakan Pak. Terima kasih banyak. Kadis, mohon maaf. Pak Nazir. Mari Pak. Terima kasih banyak. Ya, dengan yang lain juga begitu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.